kasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Watts, Ibu Grace, yang kami hormati Pak Peruji, Pak Haris Agung, beserta Pak Mentor yang sangat kami hormati, serta Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah kami lakukan setelah seminar rancangan proyek perubahan. Pak Peruji dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inovasi yang kami angkat yaitu Mas Kopi. Next. Mungkin saya harus menyampaikan dulu karena Pak Pemuji pada seminar FPP adalah Pak Imam dan hari ini adalah Pak Haris. Maka saya harus menyampaikan apa sebenarnya Mas Kopi dan kenapa saya harus memilih Mas Kopi. Jadi izin, Mas Kopi ini adalah akronim dari manfaatkan sampah untuk manfaatkan sampah keluarga untuk produksi pangan ikan. Kenapa saya memilih inovasi ini? Karena indikator kinerja yang diukur dari Dinas Perikanan salah satunya itu adalah produksi perikanan budidaya. Ternyata dari seluruh indikator di perikanan budidaya target dari 2000 yang tercapai, mohon izin, yang tercapai hingga tahun 2021 ini hanya 490. Artinya ada gap di sini, ada sesuatu yang salah. Oleh sebab itu ketika kita telusuri, minat masyarakat untuk melakukan budidaya ini kecil karena tidak tersedianya pakan ikan. Oleh sebab itu, dengan segala potensi yang ada, maka saya berusaha untuk memanfaatkan kebetulan ada ASN kita yang pada saat laser itu mengambil aktualisasinya Magot, kemudian Magot itu dia hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi dia. Jadi bagaimana saya berpikir untuk dapat menggandeng BUMDes, menggandeng pemerintah desa dan seluruh stakeholder khususnya dari kementerian agar dapat mengintervensi sehingga yang tadinya kita kesulitan pakan, tidak ada pakan, harga mahal bahkan sulit didapat bisa kita atasi. Next. Jadi tujuannya terlaksananya proyek perubahan di jangka pendek ini di desa piloting. Saya punya 2 desa piloting pada satu kecamatan dan meningkatkan produksi perikanan darat sebesar 5%. Jangka menengahnya seluruh desa di kecamatan Payapo ada 7 desa itu bisa kami intervensi dengan BUMDesnya dan produksi perikanan darat meningkat 10%. Dan tujuan akhir jangka panjang bagaimana saya bisa menjadikan kawasan Hulu sebagai kawasan sentral produksi pakan ikan di Maluku dan tersedianya peraturan bupati tentang pengembangan potensi perikanan darat di Kabupaten Hulu. Output dan outcome yang ingin saya capai itu terlaksananya proyek perubahan tadi yang merupakan tujuan jangka pendek di desa piloting pada kecamatan Loyalbo dan meningkatnya outcome-nya itu meningkatnya presentasi jumlah produksi perikanan budidaya di mana lingkungan akan bersih karena saya memanfaatkan sampah untuk media budidaya larva maggot. Larva maggot inilah yang akan digunakan sebagai bahan baku pakan ikan. Kandungan protein dari beberapa penelitian seperti yang telah saya sampaikan pada laporan pelaksanaan dan dimuat resmi dalam situs web KKP itu cukup besar antara 40-50%. Dan syarat mutlak dari pakan ikan harus mengandung protein yang tinggi. Jadi kami menggunakan stakeholder dari pusat, baik anggota DPR RI maupun Dirjen Perikanan Budidaya langsung untuk dapat mengintervensi proyek perubahan Mas Kopi ini. Untuk lebih jelasnya, mohon berkenan Pak Ibu Pos dan Pak Mentor, ini rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan pada jangka pendek. Kegiatan saya ada di 2 lokasi. Berada di 2 lokasi, itu di kecamatan Bayapo. Namun dalam pelaksanaannya bertambah lagi 1 desa Pak. Jadi yang menjadi latar belakang sulitnya pakan ikan, ini adalah budidaya yang menyampaikan. Maka
sangat dibutuhkan, yang sangat dikuasai garis selanjutnya misalnya ada Pak Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, karena pertanian ini merupakan program strategis dari Kementerian. Kami diaspirasi oleh anggota DPR RI fraksi PKS Komisi 4 untuk sektor budidaya kita dalam rangka menyukseskan perubahan dengan memberikan bantuan kesempatan ekonomi ini. Semoga kedepannya kesediaan kami sebagai hasil inovasi maka perikanan budidaya yang tawar dapat berkembang dan berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Saya terstruktur dan terinspirasi berdasarkan ketika kegiatan di jangka pendek, 2 kegiatan di jangka menengah, dan 2 kegiatan di jangka panjang. 2 kegiatan di jangka atas, kegiatan di jangka pendek, panjang dan menengah berhasil kami tatip ke jangka pendek sebagai implementasi dari dukungan stakeholder pusat. Dari internal dan eksternal. Seluruh rangkaian yang sesuai dengan guideline yang ada pada dokumen yang Bapak Ibu pegang, seluruhnya kami laksanakan. Ada penguatan kapasitas yang tidak sebagai fundamental reform dan memposisikan diri untuk bagaimana menjelaskan masing-masing tugas dari report. Saya melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan sampai desa dan bumdes. Kemudian di pramuka karena ada kegiatan pramuka peduli lingkungan, dan inovasi saya adalah bagaimana memanfaatkan sampah, sehingga adik-adik pramuka ini saya libatkan langsung dalam kegiatan inovasi ini. Dan ini setelah saya sosialisasi, pada saat perkemahan mereka langsung menindaklanjuti Ibu Coach dengan mengumpulkan sampah-sampah keluarga yang akan dibawa langsung ke tempat budidaya maggot. Testimoni dari Waran Wayapo. Keluarga produksi makan tidak. Jadi kebetulan di skema ini ada beberapa yang akan dimanfaatkan sebagai dasar makanan maggot yang nanti akan dikembangkan menjadi bahan makan ikan. Saya menyiapkan sampah di seluruh kementerian Putra, dan sampah-sampah sisa mereka makan diletakkan pada wadah yang telah saya siapkan, dan teman-teman impor mengangkutnya untuk diletakkannya di tempat budidaya maggot. Ini proses budidaya. Proses budidaya maggot ini tadi kami sampaikan manfaatkan sampah keluarga. Bagaimana sampah-sampah rumah tangga ini kita sosialisasikan tadi, kita ambil, kemudian kita taruh di biopon. Biopon itu adalah media untuk budidaya. Ini adalah telur yang telah dikawin dan akan menetas 2-3 hari. Selanjutnya setelah itu dimasukkan di biopon, kurang lebih 2-3 minggu, kita akan bisa memperoleh larva yang siap untuk dijadikan bahan baku. Larva ini adalah siap hidupkan, karena siklus hidup dari maggot sekali kawin, sekali bertelur mati, maka sudah ada planning untuk mencadangkan kehidupan. Kepala BP3 Ambon. dengan menyediakan para pelatih kami, instruktur kami untuk berjalan ke Mungkin nanti ada kaitannya dengan pengembangan potensi yang akan saya beliau menyediakan instruktur budidaya untuk pelatih seluruh budidaya. Hadir Pak Sekda dalam beberapa kegiatan kami, turut hadir
budidaya yang tadinya belum ada pakan ikan, sekarang beliau sudah bisa memproduksi pakan ikan sendiri. Ini adalah hasil berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ada sampel yang telah saya siapkan. Ini adalah hasil yang selama ini kita harus beli dengan susah dan harga yang mahal. Sekarang kami sudah bisa produksi sendiri. Uji cobanya kami lakukan langsung pakan ikan ini. Ternyata begitu lakarnya ikan dalam mengkonsumsi pakan ini. Mohon izin, ini testimoni dari satu kepala desa yang saya sampaikan tadi. Awalnya saya 2 desa saja di pos, tapi mereka sangat antusias dan akhirnya Pak Penguji ditambah lagi 1 desa. Dan ini testimoni dari BUMDes yang sudah melakukan tanda tangan MOU. Sama keluarga bisa dikelola sebagai tujuannya adalah desa dan tapi juga buat ini dalam 2 bulan Pak, mereka antusias menyiapkan seluruh perlengkapan yang dapat mendukung keberhasilan dari Mas Hobi. Langsung kolam dibuat, tanda-tanda maggot dibuat, karena ini dapat menggerakkan ekonomi di desa dan BUMDes membuka 1 unit usaha baru lagi untuk memproduksi pakan ikan. yang luar biasa. Bagaimana kita pakan dan membagikan. Beliau menginspirasi langsung bantuan pakan yang tadinya ditarget jangka menengah, akhirnya bisa terrealisasi di jangka pendek. Sebagai pengakuan atas inovasi yang saya buat dan keberlanjutan, maka saya mendaftarkannya di panel Kementerian Hukum dan HAM. Ada 2 yang saya daftarkan, Akika dan merek. Kenapa merek? Merek dan brand ini karena akan kita pasarkan, kita produksi, sehingga sangat penting untuk mendaftarkan merek. Dan seluruh saya ditutup dengan bangkit oleh perubahan oleh Bapak Pejabat. Ditandai dengan produksi menggunakan mesin yang dibantu oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Hadir bersama kami di Bupok saat itu, beliau secara virtual menyaksikan launching proyek perubahan Mas Ogi pada lokasi pembudidaya ikan. Ini publikasi kami Pak, kami mempublikasikan setiap kegiatan di TVRI maupun secara TV, media online, YouTube yang telah kami sampaikan di Kira-kira BUMDes akan mengetahui cara pembuatan pakan ikan secara peraturan Bupati Hulu yang tadinya kami masih jangka panjang karena berpikir jangka menengah baru bisa terrealisasi mesin, ternyata mesin ditarik ke jangka pendek. Akhirnya peraturan Bupati pun kami tarik ke jangka pendek dan sudah ada melalui peraturan Bupati nomor 35 tahun 2022. akan ada inovasi ini dapat Pada dan selanjutnya akan upayakan agar dapat diterapkan pada lokasi-lokasi lain selain yang ada di Lampung. Sekian dan terima kasih. Tadi adalah rangkaian dari 2 bulan perjalanan kami melakukan implementasi proyek perubahan. Satu hal yang sangat mendukung kami bahwa apa yang kami lakukan hari ini sangat direspon oleh masyarakat, karena selama ini yang saya jelaskan tadi 490 ton dari target 2000 ton itu sangat jauh. Ketika saya bisa membuat satu inovasi di mana pembudidaya akan mudah untuk memperoleh pakan, otomatis minat masyarakat akan tertarik lebih banyak, maka produksi perikanan untuk budidaya itu akan berkembang. Selanjutnya mohon berkenan saya sampaikan pengembangan potensi diri.
Di sini saya tampilkan dua untuk pengembangan potensi diri. Pada awal kita masuk dalam proses pembelajaran, di situ ada dari 16 subkomponen dengan 3 komponen besar dari integritas, kerjasama dan mengelola proyek perubahan. Ada pada tangan Bapak Ibu sekalian, nilai dari saya secara pribadi mengukur kemampuan terhadap apa yang saya gagasan itu pada komponen kerjasama dan komponen mengelola proyek perubahan. Di mengelola proyek perubahan itu ada di komponen ke-14, bagaimana pengembangan kompetensi. Kemudian di kerjasama ada pada poin ke-9 untuk komunikasi. Yang tadi setelah implementasi mohon izin, ini nilai yang diberikan oleh mentor yang awalnya baik menjadi istimewa karena ada 2 kegiatan besar yang menjadi piloting di proyek perubahan saya. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Komunikasi tadi sebagai bentuk nyata bahwa kami mendapat bantuan dan dukungan penuh dari anggota DPR RI, kemudian dari Pak Direktur Jenderal dan Pak Direktur Pakan dan Pembagikan, sehingga yang tadinya tidak masuk akal kalau kita mengusulkan mesin pada saat ini, biasanya kami mengusulkan di akhir tahun akan ada realisasi di 2023. Tetapi karena kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide gagasan yang mendukung program strategis nasional, apa yang kami lakukan di daerah harus mendukung provinsi dan apa yang dilakukan di provinsi harus mendukung nasional, maka kami langsung mendapat bantuan. Ini adalah implementasi nyata dari pengembangan potensi diri. Selanjutnya di komponen mengelola proyek perubahan ada subkomponen kerjasama, subkomponen pengembangan kompetensi, pengembangan sumber daya. Tadi di video telah kami sampaikan melalui Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, beliau mengirimkan instruktur. Disitulah fungsi untuk pengembangan kompetensi diri terrealisasi. Karena kami dilatih untuk bagaimana cara membuat pakan ikan dengan komposisi-komposisi yang sesuai dan dianjurkan dalam cara pembuatan pakan ikan yang baik. Inilah 2 kompetensi, 2 kegiatan dalam pengembangan potensi diri yang berhasil kami lakukan. Next, selanjutnya, walaupun dalam 2 bulan itu kami lakukan ada hambatan-hambatan yang kami temui, tapi tidak berarti hambatan itu antara lain karena teamwork membuat rencana pembagian tugas, tapi sesuai dengan Nelson, tapi kami terkendala dengan tugas pokok. Namun solusinya mereka membagi tugas dan mengerjakan apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka terlebih dahulu. Kemudian saya tidak punya anggaran untuk khusus kegiatan ini, sehingga solusinya adalah saya membangun komunikasi aktif dengan Kementerian Kelautan melalui Dirjen Perikanan Budidaya dan mendapat bantuan mesin. Kemudian untuk desa piloting seluruhnya karena komunikasi saya dengan pemerintah desa dan BUMDes yang baik, maka seluruh kegiatan di lapangan itu dibiayai oleh BUMDes. Kemudian untuk kesimpulan dan tindak lanjut, kesimpulan ada beberapa hasil yang dapat saya simpulkan terkait dengan kenaikan 5% ini. Produksi perikanan kita naik, walaupun bukan aksi langsung dari pemanfaatan pakan ikan, tetapi dari kemauan masyarakat untuk mengembangkan budidaya. Kemudian kegiatan jangka menengah yang tadi saya sampaikan terrealisasi di jangka pendek untuk bantuan mesin, dan ada kegiatan satu jangka panjang bantuan bupati terrealisasi juga di jangka pendek dan pelaksananya MOU dengan BUMDes di 3 lokasi piloting. Ada PR yang harus saya lakukan yang saya jabarkan dalam tindak lanjut. Apa saja yang harus saya lakukan dalam tindak lanjut? 1. Melaksanakan pendampingan diprogramkan dan BUMDes secara intens oleh penyuluh perikanan. Kebetulan saya memiliki 5 penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan. Kemudian mensosialisasikan maskoki di semua desa sesuai apa yang ada di milestone saya jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian melakukan MOU dengan BUMDes sesuai target desa. Dan yang terakhir seperti yang saya sampaikan, saya akan melakukan uji komposisi pakan pada Badan Riset dan Standarisasi Industri Ambon untuk mendapatkan SNI. Karena saat ini saya sudah mendaftarkan merek, saya berharap setelah komposisi NSNI keluar, wajib edar, sudah layak untuk edar, maka kami bisa memproduksi dan tujuan jangka panjang saya untuk menjadikan Bulu sebagai kawasan sentral produksi pakan dapat tercapai. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan apa yang telah saya lakukan dalam implementasi jangka pendek ini. Mohon berkenan untuk mendapat masukan dan penguatan agar ke depan nanti di jangka menengah dan jangka panjang ini kegiatan ini dapat berkesinambungan dan pada akhirnya dapat bermanfaat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
terima kasih Bos. Kemudian saya hormati Korupsi dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian. Yang pertama mungkin ini saya sampaikan singkatnya. Awalnya memang kami pesimis. Awalnya memang kami pesimis melihat semua tahapan-tahapan yang direncanakan oleh Polri. Kami pesimis untuk karena memang saya mengikuti secara langsung seberapa besar dan keseriusan dari reforma yang melakukan. Tetapi kemudian dalam perjalanan kami melihat ini sungguh sangat luar biasa. Yang awalnya itu yang pertama ini dibuktikan yang pertama bahwa pilot project dari 2 lokasi titik yang menjadi sasaran pengembangan rancangan ini. Kemudian di dalam perjalanan ditambah satu lagi satu desa satu. Yang kedua, jujur saya harus sampaikan bahwa dalam program ini baik secara internal perikanan maupun kita belum punya anggaran yang cukup untuk tetapi kemudian dalam perjalanan ini sungguh sangat luar biasa dalam waktu 2 bulan. Kemudian yang membuat kita punya semangat yang tinggi itu ketika semua dukungan itu datang luar biasa. Ini ditandai dengan dukungan dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, lewat Kementerian Perikanan, kemudian provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Ini sungguh sangat luar biasa dan di luar prediksi kami. Tetapi kemudian itu ditandai dengan yang tadi mungkin juga sudah dijelaskan bahwa berdasarkan respon jangka pendek yang permainan dan respon dari kementerian itu sungguh sangat luar biasa dengan adanya bantuan dari mesin pengelola makanan, pengolahan makanan. Nah, olehnya itu secara regulasi pun harus kita paksakan itu dalam bentuk PRF itu dipercepat. Ada satu hal yang masih mengganjal ketika menjadi satu kekhawatiran seperti apa di audiens masyarakat, khusus di 3 desa yang awalnya 2 menjadi 3. Tetapi alhamdulillah pada saat itu semua mendapat dukungan yang positif dan sungguh baik, mulai dari perangkat desa, pemerintah desa, kemudian kelompok-kelompok pemberdayaan perikanan yang ada di desa dan seluruh masyarakat. Ini sungguh sangat luar biasa dan alhamdulillah terakhir kemarin kita melaksanakan launching yang insya Allah ada beberapa tahapan yang masuk dalam jangka panjang itu kita akan fokus untuk jangka menengah itu sudah akan terrealisasi. Itu berarti bahwa jangka panjangnya itu tinggal kita pengembangan saja dari apa programnya direncanakan melalui proyek perubahan Mas Kopi. Mungkin singkatnya seperti itu, Ibu Paus, Pak Muji. Sekali lagi terima kasih dan yang ini menjadi dan kita sudah menetapkan kemarin Pak Bupati nyatakan bahwa ini salah satu program unggulan kami karena memang sudah pada sampai pada penambahan produk dengan makanan. Dan mungkin demikian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor penguatannya. Berarti silakan Pak Aris Muji. Terima kasih Dr. Des, Pak Mentor yang telah hadir pada kesempatan ini, Pak Ira. Sukses ya buat proyek perubahannya. Menurut saya, ya saya sering memuji Des. Dan baru ini saya
saya melihat ada langsung sudah mencatatkan kita yang di ini kalau saya milih ya kalau bisa angka 100 tidak 100. Yang penting adalah konsistensi. Nah, jadi sudah ada hak cipta yang keluar, konsistensi terhadap produk yang sudah dilakukan dalam inovasi ini. Dan yang ketiga adalah dukungannya sangat luar biasa. Menurut saya, dukungannya sampai kementerian itu dan langsung memberikan bantuan di jangka pendek itu nggak mudah. Karena meyakinkan pemerintah pusat itu tidak mudah menurut saya. Dan ini prestasi buat Ibu. Sukses ya buat Ibu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sangat yakin bahwa teknik komunikasi Ibu Upa ini yang bagus. Dan saya kira performa harus mengikuti. Dan saya kira terima kasih apa yang telah dibuat mudah-mudahan bisa berlanjut terus dan konsistensi sesuai dengan oleh Pak Menteri ya. Terus melakukan walaupun pindah bidang, pindah ruang, pindah apapun, lakukan dengan konsistensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Grace, terima kasih Pak Pemuji, terima kasih Pak Mentor. Apa yang saya lakukan hari ini tidak terlepas dari bimbingan mentor dan coach yang luar biasa. Karena setiap tahapan kami komunikasikan dan yang saya lakukan adalah bagaimana, karena kami yakin eselon 2 ini sekali lagi adalah jabatan yang kadang harus berpindah. Oleh sebab itu maka yang kami lakukan bagaimana melibatkan BUMDes dan seluruhnya ini agar kontinuitas dari program ini tetap berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.